Oh, berarti jangan-jangan paguyuban pencarian berondong manis tuh direfleksi kali ya? Iya, kurang lebih sih begitu ya. Ceweknya juga nih, si nenek ini, dia tuh udah berusaha untuk ngelepasin tuh cowok. Nggak mau, si cowoknya tetap ngejar. Kamu ketinggalan zaman, Mama. Dah. Hey guys, V-Kids, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal sebelum tahun baru. Ano damn well, kalian nonton ini sembari nungguin petasan di jam 12 malam ya kan? That's me too, you know. Kali ini Paranormal ya, sebelum kita masuk nih ke 1 Januari 2024 yang bentar lagi gue juga ulang tahun. Yes, I'm a Capricorn, so you better say happy birthday Kak Sasha or send me a damn gift. So you may see from the thumbnail dan di title, gue mau ngebawain kasus kali ini karena gue juga mau mengundang kalian, mengajak kalian untuk nontonin shorts gue. Emang ada hubungannya apa shorts gue? Yes. Kasus paranormal yang ini ada kaitannya sama shorts yang baru gue bikin. Yes. Lagi recording. Kasus paranormal hari ini ada kaitannya sama shorts yang baru gue bikin. So you better check it out. Karena di tahun 2024 gue bakal sering banyak bikin shorts. Di shorts gue itu gue ngebahas tentang ani-ani ghetto di Amerika. Sebagian besar dari kita itu udah tahu ani-ani itu apa. Namun sebelum ada yang namanya ani-ani, itu tuh adalah sesuatu yang bisa kita sebut sebagai pelakor atau blueprint dari ani-ani itu sendiri. In this case, blueprintnya itu malahan berawal dari seorang tante-tante yang berinisial D, jadi kita panggil Tante D aja ya. Dia ini umurnya pas segi itu umurnya tuh udah 70-an. Nah, di usianya yang senja ini, si Tante D ini bukannya santai di rumah menikmati masa pensiunannya, tapi karena masih bergelimangan harta, si Tante ini gak ragu-ragu buat hidup mahal dan glamour, which is nothing wrong with that. Karena gue adalah salah satu perempuan yang nantinya bakal tua itu I will travel the whole Europe, dan gue bakal beli banyak barang antik, dan rumah gue juga is giving so baroque, and I'm living for that. I'm sorry yo, gue malah ngomongin tentang diri gue. Jadi nih gue balik lagi ya, Tante Deni ya orang kaya lah ya, dan dia umurnya 70. And then dia ini decided untuk tinggal di salah satu kosan mewah yang ada di daerah Cilandak. Nah, detail ya, kisaran kosan di sana itu harganya 2,5 hingga 4 juta. Dan bener aja si Tante D ini ya ngambil kamarnya yang paling mahal. Nah, kamar 4 juta ini bukan kamar yang biasa aja, tetapi langsung facing to the pool, udah kayak villa-villa di Canggu. Masak nasi ya? So yes, jadinya luxurious lah ya. Di samping itu si Tante D ini juga sempat kenalan sama salah satu cowok nih. And I'm talking about cowok muda berkisaran 30 tahunan. Damn, beda berapa tahun tuh mak? 70 kurang 30 berapa sih? 40 iya kan? Ibu gimana? So anyway, si cowok ini berinisial T. Ya ini gak perlu gue jabarin juga ya, kalian udah bisa nge-connecting the dots Tante D sama si T ini menjadi apa. And yes, you guess it right, Tante D itu jadi sugar maminya si T. Bentar deh, Oma Upi, bukannya Oma punya ya temen? Ada. Beneran ada? Fakta beneran. Tuh. Jadi umurnya berapa emang? Umurnya ya kurang lebih sekarang 74 lah ya. Lah hampir mirip dong kayak gini. Iya. Terus pasangannya umur berapa? Terus bokinnya itu cowoknya itu sekitaran 40 lah ya. Ya tapi masih sama-sama tua dong. Enggak juga, enggak ya, 74 sampai 40. Jauh sama kayak ini dong. Iya, istrinya juga nggak tahu. Kalau suaminya itu ada main sama TG gitu loh. Lo tahu nggak? Lo TG apa? Tanggir. Anti rambut. TG. Bukan toge. Oh bukan, itu mah toge gede. Nggak lihat mukanya tuh nenek. Pokoknya dia carinya ya untung lah buat dia gitu. Emangnya dibeliin sesuatu? Ya iyalah. Minta handphone baru, beliin. Dia beli sepatu baru, beliin. Om Opi sekarang umurnya berapa? 66. Nah kalau yang udah umur 70-an ke atas emang masih ada gairah gitu mah, apa bahasanya mah? Gairah ya? Enggak. Nepsong. Masih ya, nepsong? Ya iyalah, kenapa enggak? Justru dia pikir nggak ada salahnya gue cari yang muda. Ya nggak masalah selagi si anak mudanya mau ngelayanin. Anak muda mau ngelayanin. Bukannya kalau udah tua gitu hasratnya udah berkurang ya? Apakah enggak juga, karena kan ya orang namanya udah tua emang masing-masing beda.
Ada yang masih mau, ada yang enggak gitu. Masih mau. Ada yang masih mau kalau Iya. dia. Terusnya udah deh tuh jalannya udah lama deh. Udah lama, udah lebih dari 20 tahun ya hubungannya. 20 tahun. Oh. Sebentar. Terus Nih aku adem gitu loh. Adem ayem Aku aja. hitung dulu kalkulasinya, kan dia 74 dikurang 20 tahunan pacaran. Berarti semenjak 50-an umurnya dia udah punya Udah. anak berondongin. Iya. Yang dimana umurnya 40 kurang 20 tahun. Masih muda kan? Berondong kan? Subarashi. Refleksi lah. Awalnya. Iya. Oh, refleks. Refleksi. Lah kok mirip? Oh, jangan temen gua. Jangan kali. Bukan, ini udah meninggal. Di spoiler kan. Oh, berarti jangan-jangan paguyuban pencarian berondong manis tuh direfleksi kali ya? Iya, kurang lebih sih begitu ya. Ceweknya juga nih, si nenek ini, dia tuh udah berusaha untuk ngelepasin tuh cowok, nggak mau, si cowoknya tetap ngejar. Ibaratnya ininya ATM-nya dia nggak sih? Iya, si nenek itu mikirnya ini kayak mau cucu gue gitu. Hah? Kayaknya gue cucu gue deh, mungkin ya. Mungkin si nenek ini hasratnya mah barangkali ya dia udah tua juga ya, nggak tahu juga ya. Tapi kan si cowoknya ini, yang penting gue dapet duit. Ya, Lo mau apain gue terserah. Diapain? Diapain? Kuserahkan. Berarti bener ada ya. Karena kan aku selama ini tuh cuma taunya masa sih, kayak kalau aku dengan pikiran tante-tante sama berondong tuh paling seumuran mama yang umurnya 40-an. Kan banyak tuh artis-artis yang udah tante-tante pasangan, ya udah gua nggak usah sebut lah ya, tante-tante selebriti. Tapi umur 40-an masih keren, seksi gitu kan. Terus pasangannya ya lebih muda gitu, manis. Ternyata emang lagi ngetren sih sekarang. Oh, bersama berondong. Nggak ada menutup kemungkinan juga kali kalau omah. Kalau masih ada yang mau berondongnya? Mau? Boleh. Gila, masih ada ya. Kukira kebanyakan tuh cowok. Cowok kan biasanya yang udah aki-aki. Iya. Nyarinya tuh yang muda. Perempuan tuh malah lebih gencar deh. Push, gencar. Gimana itu? Coba kasih tahu Lebih bagaimana. gencar untuk nyari yang muda gitu. Karena mungkin juga dia ada merasa tersakiti ya sama bekas pasangannya gitu kan. Ya nggak ada salahnya dia cari yang muda untuk satu hiburan, ya untuk temen jalan, itu kan temen ngobrol ya nggak ada salahnya. Ngobrol doang. Ya ngobrol doang. Tapi tuh si cowok suruh traktir dulu. Lah, bukan mereka pengen dibayarin yang kayak begitu. Kalau mau Pi, ada pengalaman nggak? Kalau Oma sih pribadi nggak ada tuh ya. Ya udahlah. Lanjut lagi nih aku ceritanya ya. Om Opi sembari dengerin aja nanti di sana tuh gimana. Soalnya mungkin ada yang mau kutanyain lagi. Nah ini sekarang gue balik lagi. Lu udah denger lah tadi ya nenek gue cerita. Ternyata yang berkisaran seumurannya nenek gue dan ke atas tuh memang bener ada yang kayak tante dek. Gue seumur hidup gue kirain cuma kayak kakek kan. Biasanya aki-aki yang udah kagak bisa jalan. Udah di kursi roda udah lemes gitu. Gak tahu tuh bisa berdiri atau kagak. Maksud gue tapi tetap pengen punya perempuan yang muda gitu, mostly laki-laki yang gue tahu. Nah gue balik lagi nih ke masalahnya si tante D ini. Kan gue udah cerita tuh dia di kosan yang mewah. Nah with that being said, kosan mewahnya ini tetap ada aturan ya, yang dimana cewek sama cowok yang tidak ada status pernikahan itu tidak boleh tinggal bareng ataupun satu kamar bareng gitu loh. Jadi si tante ini mengakunya ke orang-orang kalau T itu adalah anak bungsunya. Well damn, everybody believed it. Makanya si T itu sering deh kelihatan bolak-balik keluar masuk gedung kosannya si tante. Ya ngapain tuh ya, kalian bisa tahu sendiri lah. Nah one thing for sure di sini adalah si tante D ini memang dikenal sebagai tetangga yang kalem dan baik and pretty interactive lah kepada orang-orang di sekitarnya. Nah sekarang gue mau ngomongin nih tentang backgroundnya tante D. Jadi who is she? Awalnya si tante D ini memang dulu tinggal di Belanda sama almarhum suaminya. Nah sayangnya si suaminya si tante ini kan meninggal dunia tuh beberapa tahun yang lalu. Dari sinilah si tante ini memutuskan balik ke Jakarta deh tuh, sampai akhirnya dia tinggal dan menetap di kosan mewahnya itu. Tar dulu deh, kan orang kaya ngapain tinggal di kosan sih? Ya kaya kan menurut pandangan kamu, kita kan nggak tahu.
Kalau yang dia orang kaya, harusnya ya apartemen. palingnya di apartemen dong. Nah, oh aku tahu nih, mungkin dia punya rumah di Jakarta banyak kali ya. Tapi itu kosan buat tempat mainnya. Bisa. Anyways, gue balik lagi setelah sekitaran 1 tahun lah itu tinggal di kosan, barulah si tante ini ketemu sama kekasihnya si T itu. Karena si tante ini hidupnya glamor, otomatis si T ini juga kecipratan lah itu ya kan, hidup enaknya si tante. Pertanyaannya, si tante ini dapat pemasukan dari mana sih? Kok bisa hidup enak begitu? Jawabannya adalah telah diketahui kalau si tante ini berprofesi sebagai penjual batu permata. Batu permata tuh batu akik bukan sih? Bukan. Hah? Bukan lah deh, bukan, itu semacam berlian. Batu permata berlian beda. No. Oh, sama. Iya. Itu bahasa Indonesianya. Berlian bukan bahasa Indonesia dari diamond. Ya, 11-12 lah, mirip-mirip. Berarti bukan batu akik yang kayak di Bukan. Waktu akik kok yang pakai dukun. yang gini yang banyak. Oh iya. Udah kayak Thanos, Mak. So anyways, gue baru tahu batu permata itu bukan batu akik. Gue kira kayak begitu kan, gemstones or something like that. Ternyata setelah gue lihat di Google, batu permata kalau sekali kejual lumayan tuh, kayaknya bisa dapat lah itu Ajamba, mobil Avanza. Sebelumnya kan sempet tuh di-mention kalau si T ini tuh diakuin sebagai anak bungsunya si tante. But do you know this? Aslinya si tante ini tentu saja udah punya anak. Oke? Dan anak kandungnya itu jumlahnya ada 5. Mereka ini juga udah pada gede dan punya keluarga masing-masing. So you add the numbers. Jadi si T itu dibilang anak bungsu cause it is possible, karena emang anak-anak aslinya itu ya seumuran pacarnya dia sekarang. Pacarnya dia pada saat itu. Nah, anak-anaknya ini tuh ada 5, mereka tuh pada mencar. Ada yang di Jakarta, Semarang, Bali, hingga Makassar. So, selain ada income personal dari jual beli batu permata, si tante juga dapat bulanan lah dari kelima anaknya itu. So, you get the point, tante D itu pemasukannya besar lah ya. Jadi, apakah si T ini bener-bener senang sama si tante atau senang sama uangnya si tante? Ya, menurut Oma sih kayaknya emang seneng sama duitnya. Ya iya. Mungkin kalau tantenya cantik ya nggak nutup kemungkinan juga. Gak nutup kemungkinan. Iya. Karena si tantenya ini cantik sih. Nah, kalau iya. aku bilang. Now, kita balik lagi deh tuh ya ke pertemuannya si tante dengan T. How did they meet? Mereka ini bisa lebih naikkan kagak sih ininya tuh, bentar ya. Jadi si tante dan T ini ketemulah di tempat terapis pijat yang ada di salah satu mall di Jakarta. Gue nggak perlu sebut nama brandnya apa karena di Google dikasih tahu sih. Baru now wanna share some, let me be safe. Nah, si tante ini tuh udah menjadi returning guest. Sudah poin ya, karena kan dia langganan mulu tuh. Dia selalu maunya sama si T karena tangannya yang paling enak gitulah ya. Maksudnya paling enak mijitnya dia gitu. Yang awalnya sekedar pijat antara klien dan pegawai, eventually berubahlah mereka menjadi pasangan romansa. Satu hal yang perlu kalian ketahui adalah si T ini sebenarnya sudah punya istri. Wow, sama kan tuh kayak ceritanya temennya Oma kan? Iya. Bahkan ini gak dijadikan masalah sama mereka berdua karena mereka tetap mau ngejain hubungan mereka layaknya orang yang gak punya pasangan dan berpacaran. Oke? Yang lebih kerennya lagi, si tante ini udah ngenalin si T ke anak-anaknya si tante, which is serta mantunya. And you know what? Anak dan mantunya itu juga nggak merasa keberatan si tante punya hubungan sama si T. Malahan nih ada satu kesempatan di tahun 2012 lalu ya, si tante dan T ini dibayarin liburan ke Bali sama salah satu anaknya si tante. Lah, mungkin si cowok manis banget kali ya di depan keluarganya. Nggak tahu tuh. Bisa ngambil hati, bisa masuk gitu. Bisa juga deh kayak gitu. Kan biasanya kalau anak-anak kayak, iya apa sih mah gitu kan. Nggak, mungkin juga anak-anaknya juga nggak mau ngelarang ibunya kayak begini. Yang penting mak gue puas, bahagia. Puasnya tuh apa gitu. Bos biji. Karena ya udah, mungkin kebahagiaan mak gue sekarang kayak begini, ya udah. Udah haknya ibunya. Anak-anaknya juga udah nggak mungkin bisa ngurusin dong. Terus juga kan suaminya udah ninggal. Jadi butuh pasangan. Oke, now I get it yo. Kan sekarang karena ada POV dari orang lain, jadinya gue lebih memahami gitu, ya enggak? Now long story short, semuanya itu berjalan sangat manis di 2 tahun itu, sampailah di tahun 2013.
Yes, ini kasusnya itu lumayan lama, but I would like to bring it up karena gue ngeliat ini di TikTok, so I would like to share it with you guys. Di tahun 2013 ini, tepatnya di bulan Oktober, seperti biasa, si T ini menginap lah di kosannya si tante. Posisinya tuh masih siang hari menjelang ke sore, yang dimana si tante pada saat itu lagi dipijet lah sama si T. But then when he's finished, ya udah dong, si T kan posisinya masih kerja tuh di panti pijet yang di salah satu mall di Jakarta ini. Ya dia izin lah ke si tante, ya mami gitu, nggak tahu lah dia manggilnya apa. Aku mau pergi dulu ya karena kan aku bentar lagi mau clock in nih. Si tante tuh udahlah kamu nggak usah masuk kerja, ngapain sih, lagian uang tuh kurang apa. Pokoknya si T itu nggak dibolehin keluar lah pada hari itu sama si tante. Udah lu stay aja nih. Tetapi karena satu dan lain hal, somewhat si T ini nolak dan tetap mau masuk kerja, kekeh banget gitu loh. Padahal hari-hari biasanya tuh like he's just fine with it, ya kayak ya udah deh Tan, kayak gitulah. But that day he's like no, gue tetap mau masuk kerja, tetap maksa gitu loh. Mulailah di sini mereka berdebat pakai nada tinggi. Si tante mungkin refleks lah ya, beraksi lah dengan cara ngenyambit si T pakai botol minyak pijet gitu. Emang botol minyak ada yang dari botol gelas? Ada deh. Cimit ya kali bisa ngegeprak pala. Ada yang gede. Ya kalau lemparannya keras, Bok gitu ya. Karena di sini dia pakai botol minyak dan itu melayang lah kena bagian pipinya si T. Bok gitu. Nah di sinilah si T yang kaget dan berusaha buat nggak goyang ya. Ujung-ujungnya malah ikutan juga emosi gara-gara ngedenger bacotannya si tante ini nggak berhenti gitu loh. Padahal udah dipukul juga kan tuh pipinya si T kan pakai botol minyak. Jadilah dikarenakan ditambah meluap, si T mengambil pisau dan langsung menikam si tante berkali-kali hingga 20 kali. Itu kok kayak dendam sih? Itu dendam gak sih? ya ada rasa dendam kayak gitu, sakit hati. Sakit hati di mana orang dikasih duit mulu? Ya dia kan paling nggak ada kepengen bebas juga dong. Atau mungkin si tante ini udah mulai rasa suka yang dalam terus cemburu. Itu di situ. Jadi dia hanya ingin memiliki sendiri. Lu tuh gak usah kemana-mana. Kurang apa sih gue? Tuh kan? Makanya sampai kayak iya. soalnya kalau misalnya enggak, ya kan, kalau misalnya dia marahnya meledak kayak snap baru sekali, jerak gitu langsung ya ampun, langsung kayak gitu nggak sih biasanya? Kayak kaget gitu loh. Ini bener terus 20 kali sampai otopsi mayatnya itu parah nantinya. Stres, udah stres berat si cowoknya. Karena dia udah nggak mau dikekang deh. Gila, duit kagak berhenti. Ya dari sini kalian udah tahu lah ya, santainya meninggal dunia. Dari sini terpaksa lah si T ini mau nggak mau mesti beres-beres. Dia beresin deh tuh kan kamar kosannya yang berantakan sama darah. Terus ya the whole crime scene in general. Si T baru deh tuh ngenarik jasadnya ke dalam kamar mandi. Di situ pun dia masih bingung merenungkan gimana ya nih gua apain nih badannya. Jadinya dia nyusun rencana dulu deh tuh buat ngilangin jejak. Setelah beberapa jam dia baru nyadar, anjir ini yang tadi dari siang udah malam gitu kan. Yang dimana dia udah mulai panik. Jadi the first thing that he could do itu adalah ngejarah harta-harta si tante dulu. Mulai dari perhiasan yang ada di badannya, terus sertifikat batu permata, sampai kartu-kartu ATM. Si T itu cabut dari kosan, dia naik motor lah nyari ATM terdekat untuk narik duitnya. Dongo nggak sih? Di ATM kan ada CCTV, terus kan the transaction history itu kan ada ya. Emang gimana ya, udah panik kayak begini nih orang tolol. Yang kebetulan juga pin ATM-nya itu pernah dikasih tahu juga sama si tante. Jadinya dia gampang banget tuh ngeakses untuk narik duitnya. Nah long story short, si T ini akhirnya meminta bantuan temennya yang berinisial W untuk nyari mobil sewa, yang dimana nanti si W ini juga nganterin mobil sewaan tersebut ke si T, which is ke kosannya si tante itu. Dan sebelumnya nih gue lupa ngasih tahu juga ya, si W ini kenapa mau ngebantuin si T, karena dia udah dijanjiin duluan kayak, lu gue kasih deh persenannya kalau lu ngebantuin gue untuk ngebuang jasadnya si ini pasangan gue. Dan lu mau tahu nggak, dia ini si W dijanjiin 200.000 doang. What the hell? Esok harinya sesuai perjanjian ya, datanglah si W ini ke kosannya si tante, yang dimana si T itu juga masih di sana. Tanpa berlama-lama mereka langsung mencari suatu tempat yang dimana bisa nyembunyi si tante, dan itu adalah koper yang ada di atas lemarinya. Iya bener, itulah kopernya yang ada dalam foto. Nah mereka nyembunyiin jasad si tante di situ, dan dibawalah itu koper dimasukin ke mobil sewaannya itu. Gak tahu karena alasannya apa, mereka ini mutusin buat ngebawa jasadnya ini ke daerah Bogor.
Bogor. Lebih tepatnya di desa Cinyurup, Gunung Sindur. Jasadnya ini dibuang ke sungai desa sekitar. Kelar itu semua mereka pulanglah ke rumahnya si T yang ada di daerah Jaksel buat ganti baju. Dan selang beberapa hari barulah si T ini mentransfer jatahnya si W yang tadi sebesar 200.000 aja untuk melakukan itu semua. Now fast forward 1 bulan ke depan, yang dimana peninggalan berharga Tante D itu udah diambil semua sama si T dan dipakailah itu bakal berfoya-foya. Bahkan si T ini sampai berani loh liburan ke Bali bersama cewek-cewek barunya. Enam cowok bukan cewek baru, cewek-cewek barunya. And he's pretty slick dikarenakan si T ini juga masih tuh menyempatkan diri untuk membalas pesan-pesanan dari keluarga dan teman-temannya si Tante D ini, as if yang ngejawab pesannya itu adalah si Tante D, padahal itu adalah T yang memegang HP-nya Tante D. So you get what I mean? Namun dongonya si T ini ngebales pesan dari keluarga-keluarga dekat si Tante D, which is mertua, menantu, anak-anaknya mereka. Ada satu kesalahan fatal, yaitu adalah si T ini ngebales dengan pakai bahasa sendiri, bukan ngikutin gaya bahasa dan cara ngebalasnya si Tante D seperti biasanya. Si Tante itu dari dulu selalu ngebalas pesan dengan cara singkat, padat, dan jelas. Sama si T malah bikin panjang dan bertele-tele. Pokoknya bedanya ketara banget gitu loh. Dan kebetulan nih ya, 1 hari setelah T dan temennya itu ngembun jasad di sungai, kopernya ini ngambang dan langsung ditemuin sama warga-warga. Begitu dibuka sama warga, ya mereka nemu jasad seorang perempuan dan terlibatlah polisi. Nah, jasad si Tante ini ketika ditemukan itu kondisinya udah bengkak dan gak bisa dikenali. Mana identitasnya juga gak ada ya kan? Akhirnya polisi memutuskan untuk membuat sketsa lah dengan ciri-ciri perempuan berambut pendek sebahu dengan mata yang kecil, lalu menggunakan cat kuku berwarna merah. Namun yang salah di sini adalah polisi bikin deskripsi umur si Tante itu sekitar 30 tahunan. Now you may ask me, kalian ingat gak sih kalau jasadnya itu, the copper, itu dibuang ke river atau sungai? So yes, polisi ini ngasih deskripsinya itu umur 30 tahunan, yang aslinya padahal umur 70 tahun ke atas. Makanya keluarga si Tante ini gak kepikiran tuh buat datang langsung dan mengidentifikasi jasadnya. Keluarga si Tante malah mutusin lah buat bikin laporan orang hilang di awal Desember tahun 2013. Tetapi setelah mereka tahu kalau orang terakhir yang ketemu sama perempuan itu adalah laki-laki berinisial T atau alias Perry, yaitulah pria pemijat plus, langsunglah keluarga ini datang bareng polisi ke kosannya si Tante. Dari sinilah baru mereka sadar kalau perempuan yang waktu itu mereka kira bukan ibunya, ternyata adalah ibunya. Akhirnya si Tante itu dikremasi di Pluit. Untuk pelakunya si Perry dan W, ya temennya itu masih inget gak ya, ditangkaplah di tempat kerjanya, yaitu di tempat pijat terapis. Sedangkan si W itu ditangkap di kediamannya yang di daerah Pamulang. Menurut si Perry, dia melakukan perbuatan seperti itu spontan dan gak direncanain, dan dia ini divonis 12 tahun penjara. Ntar lagi bebas anjir, karena ini kasusnya 2013 and then 13 plus 12, ya udah 2 tahun lagi he's gone, like he's gone from the prison. That's what I'm telling you. Gue bingung mau komen apa, I honestly can't, karena tadi gue udah banyak komen ya pasti gue ngomong sama oma gue yang kayak dia kurang apa lagi, terus oma gue ngejelasin mungkin ya. You know what? Gue pengen tahu menurut kalian, like what's your thoughts about this case? Karena kalau masih menurut gue ya, walaupun tadi ada reasoningnya, I just think that is like, lu butuh apa lagi sih kok kayak 20 kali tusukan? That's a revenge. Itu dendam, tau gak sih? Dan drop in the comment, I will see you when I see you, which is in 2024. I know damn well lo pasti pada diem kan nungguin jagung bakaran gitu kan, marshmallow. And some of you mungkin ada yang di hotel atau di luar negeri. Beruntung banget lu. Bagi dong oleh-oleh. I would like to thank you that you've been walking with me throughout my YouTube career. Dari tahun, ada yang ngikut gue dari tahun 2019, ada yang baru tahun ini 2021, 2020, atau pas lagi COVID, you know what I'm saying? Thank you. Dan semoga in more upcoming years I will bring you more joy. Udah kayak Santa Claus gue, I'm gonna bring you joy. Therefore I would like to pray for you, for my subscribers. I hope that 2024 there will be more blessings for you to come. Dan kan banyak kayak orang yang percaya kalau angka 4 tuh angka sial. Don't let that into your mind. Gue ngomong buat diri gue sendiri sih sebenarnya. Tapi dan bagi kalian yang lagi meniti karir, bener gak sih bahasa Indonesia meniti karir terus baru masuk kuliah atau yang masih SMA SMP,
Kalau SMA SMP lu jalanin aja, lu nggak usah pusing-pusing deh. Kalau yang kuliah, gue sih doain kalian skripsinya lancar, didemenin sama dosen-dosen. If not, kalau kalian mau S2, go ahead, do it, do not wait. Jangan kayak gue sih nggak ada niatan sih. Kalau mau kawin, itu mah situ nyindir, ketawa lagi mama gue. 2024 lah punya pacar. Oh, ini mau nyela gua atau mau jelas siapa? Tapi di tahun 2024 bagi yang jomblo, dan kalau kalian itu content with your singleness dan kalian gak apa-apa, you know, like you love being single, then that's good for you. Jadinya di tahun 2024 bagi yang cewek-cewek kayak gitu atau cowok-cowok seperti itu, I hope for a major glow up that will happen. Kalian bakal lebih keren, lebih cantik, lebih seksi. Cause I know for sure that's gonna be me. Iyalah sekarang gue udah cantik. Jangan gitu dong, Ma. Manis kan nih, manis. Dan bagi kalian yang jomblo dan pengen punya pasangan, you know, cause there's no harm for that. Sebelum kelar nih doanya, I pray for y'all, semoga kalian itu ditemukan atau menemukan pasangan yang setia, yang tulus, yang ibaratnya datang ke hidup lo itu bukan buat main-main. Kan kalau kayak gitu pengen ditempeleng palanya. Ngomongin tempeleng, gue juga ingin mengurangi emosi gue, rasa pemarah gue, karena semenjak 2022, 2023 bawaannya gue pengen mukul orang gitu. Mungkin ada beberapa yang kayak gue gitu kan, yang lagi nonton gue. So I hope. Ya kalau mau balet, mau yoga, masa mukul orang? Yeah, makanya ini like, you know what I'm saying, like, bagi kalian yang punya anger issues atau emosi gitu-gitu, do yoga, atau lu mau ikut yoga class sama gue, come join. Gue nih lagi di Jakarta, bukan di Amerika. Ya udah, yang lagi meniti karir, semoga lu sukses. Produk lu yang lu jual itu bakal laku banyak. So anyways, I hope and pray 2024 itu adalah the year for glowing up, to be more successful than ever. Dan bagi kalian yang baru, udahlah, gue baik banget doanya, gue udah kayak preacher. Like, yeah, come on. And I guess that is it, yo. I will see you di tahun 2024 bulan Januari, and stay tune karena gue bentar lagi ulang tahun. Cuma OGs doang yang tahu gue ulang tahunnya hari apa dan tanggal berapa. Kalau kalian nggak tahu dan ngaku kalau kalian subscriber setia gue. Anyways, bye bye.